Dapatkah ku rangkai puisi tentang pengorbananmu? Dunia pedih menggantikan mahkota kemuliaan-Mu, Tuhan. Karena diriku yang berdosa, nyawa Kau serahkan. Kau balut luka di hatiku dengan kasih yang tulus. Salam damai dan berkat Tuhan kita Yesus Kristus selalu bersama kita hari ini, dan semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Sedang berjumpa kembali dalam renungan harian Santapan Jiwaku di masa Paskah, dan kita berada pada hari keempat dalam Oktav Paskah, dan semoga sukacita akan kebangkitan Tuhan akan terus memperkuat iman kita, menumbuhkan gairah iman kita untuk mewartakan kabar sukacita kebangkitan Tuhan dan hidup sebagai manusia baru di dalam Tuhan. Saudara-saudari, hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari Injil Lukas bab 24 ayat 35 sampai 48. Mari kita bersama-sama mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan hari ini. Inilah Injil suci menurut Lukas. Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal dia pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Maka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut? Apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku, aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku." Sambil berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Dan seketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran, berkatalah ia kepada mereka, "Adakah padamu makanan di sini?" Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Lalu ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur." Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi dalam namanya, berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara-saudari, hari ini Yesus menampakkan dirinya kepada murid-muridnya setelah kebangkitan. Dan kita mendengar ini kisah yang berkelanjutan dari perjumpaan Yesus dengan kedua murid di Emmaus. Ya. Lalu kedua murid dari Emmaus ini kembali dan berjumpa kembali dengan saudara-saudarinya di Yerusalem. Untuk apa? Untuk menceritakan pengalaman mereka bersama Yesus dalam perjalanan ke Emmaus, lalu bagaimana Yesus makan bersama mereka, dan mereka semua merasakan hati berkobar-kobar dan akhirnya mata mereka terbuka ketika Yesus memecah-mecahkan roti dan memberikannya kepada mereka. Dan hari ini Yesus datang menampakkan diri dengan membawa damai sejahtera bagi mereka. Mengapa damai? Tentu para murid masih mengalami ketakutan. Ketakutan oleh karena sang guru, salibkan ketakutan karena mereka dituduh mencuri tubuh Yesus. Mereka juga masih dikejar ya, oleh orang-orang Romawi,
Dan tentu ketakutan ini uh, dipahami oleh Yesus. Maka Yesus datang memberikan mereka damai sejahtera bagi kamu. Dan dalam keraguan para murid tentang kematian sang guru, Yesus kembali memberikan penjelasan kepada mereka tentang bagaimana kitab nabi-nabi, kitab Taurat Musa, dan kitab Mazmur yang sudah berbicara tentang Mesias harus menderita dan bangkit pada hari ketiga. Yesus kembali mengingatkan, Yesus kembali membuka pengetahuan mereka tentang kitab suci, supaya mereka tahu bahwa dia adalah Mesias yang memang harus menderita, harus mengalami semuanya ini. Dan tentu dalam ketakutan itu, dalam kekhawatiran itu, dalam keraguan itu, Yesus juga memanggil mereka untuk apa? Untuk menjadi saksi. Saksi dari kebangkitan Tuhan. Saksi dari kemenangan Tuhan. Saksi dari kemuliaan Tuhan. Maka dalam bacaan pertama hari ini kita mendengar bahwa bagaimana Petrus di depan orang-orang Yahudi, ia bersaksi ketika ia telah menyembuhkan seseorang yang selalu menunggu supaya mendapatkan sedekah, lalu orang tercengang-cengang setelah melihat orang ini sudah sembuh. Dan akhirnya Petrus bersaksi tentang mereka bahwa mereka harus bertobat. Mereka harus bertobat karena mereka sudah menyerahkan Yesus, sudah menyalibkan Yesus. Mereka harus percaya pada kebenaran, pada kemuliaan Allah yang hadir dalam diri para murid yang sudah memberikan kesaksian tentang penyembuhan, tentang mujizat, dan begitu banyak hal. Dan hari ini Yesus mengingatkan para murid bahwa mereka adalah saksi dari kemuliaan. Mereka adalah saksi dari kebangkitan Tuhan. Maka kebenaran ini tidak boleh disembunyikan. Kebenaran ini tidak boleh disembunyikan. Tapi sebaliknya, kebenaran ini harus diwartakan. Itulah kita semua. Kita semua adalah murid Tuhan zaman ini. Maka kita juga mempunyai tanggung jawab yang sama, yaitu dipanggil untuk bersaksi tentang kebenaran. Bersaksi tentang cinta Allah. Bersaksi tentang firman Tuhan. Kita tidak boleh diam. Kita tidak boleh seperti patung yang tidak bisa berbuat. Kita harus memberikan kesaksian hidup kita. Bukan hanya dalam perkataan kita, tapi dalam perbuatan kita. Kita juga harus bersaksi dalam kehidupan keluarga kita. Supaya apa? Supaya orang-orang di dalam rumah itu tidak galau, tidak bingung. Orang tuanya sudah menerima Tuhan Yesus, tapi tidak bisa memberikan contoh dan teladan, tidak bisa menjadi saksi kebenaran bagi anak itu. Ada orang tua yang malas ke gereja, malas berdoa, tidak bisa berbicara tentang firman Tuhan, bahkan ada yang mungkin tidak bisa berdoa. Bagaimana anak-anak bisa melihat kebenaran Allah itu kalau orang tuanya sendiri acuh-acuh, tidak peduli? Saudara-saudari, Tuhan hari ini mengingatkan kita banyak cara yang harus kita lakukan untuk menjadi saksi kebenaran itu. Kita harus mulai dari keluarga kita. Supaya apa? Anak-anak kita, anggota keluarga kita tidak kehilangan iman, tidak kehilangan jalan, tapi mereka semakin mengenal kebenaran yang sesungguhnya. Kebenaran yang sesungguhnya bahwa Allah dalam diri Kristus telah menjadi Sang Juru Selamat, Mesias yang memberikan kehidupan bagi manusia. Dia telah memberikan segala-galanya bagi manusia. Dia telah memperbaharui muka bumi. Dia telah memperbaharui alam ciptaan. Dia telah memperbaharui manusia dalam dirinya agar manusia menjadi sempurna kembali. Manusia hidup di dalam citra dan gambaran Tuhan. Manusia hidup kembali dalam kekudusan. Saudara-saudari, mari jadilah saksi yang benar. Berilah kesaksian tentang siapakah Allah. Supaya apa? Supaya generasi-generasi berikut, supaya dunia ini tidak galau, tidak khawatir, tidak bimbang, tetapi dunia ini benar-benar hanya memilih satu kebenaran dalam diri Yesus dan Juru Selamat yang sudah wafat dan bangkit
dan mengalahkan kematian, mengalahkan kekuasaan iblis. Saudara-saudari, mari kita semua hari ini bersama-sama untuk pergi menjadi pelaku firman sebagai saksi kemenangan, kemuliaan, dan keagungan. Tuhan memberkati kita dalam seluruh hidup dan karir. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.